Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan debat seru antara Hensat, Adian Napitupulu, dan Andi Aswan ya teman-teman, Waketum Relawan Jokowi Mania. Di sini Waketum Relawan Jokowi Mania membela peran oligarki di Indonesia, teman-teman. Tetapi akan dibantah gitu ya dengan jenaka oleh Hensat dan sangat keras oleh Adian Napitupulu melalui sejarah yang panjang tentang oligarki itu ya teman-teman. Ini sangat seru. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Oke, sekarang kondisinya kan sebetulnya semua kementerian termasuk negara ini kan cuma butuh Ustadz Yusuf Mansur jadi humas. Kenapa? Dari mana duitnya? Gitu kan. Itu yang penting kan. Oke. Jadi sekarang itu bertanya, Ya. tuh uangnya nggak ada, terus mau gimana? Terus anak nanya terus kita semua bingung kan, makin bingung. Tadi saya tambah bingung, 1.300 triliun, kan tadi udah defisit 600 triliun, dipotong cuma 300 triliun, kurang. maka masih kurang 300 triliun. Narik utang baru 700 triliun. Iya, terus pajak baru 50 triliun kalau nggak salah masuk. Nah terus mau gimana ini? Jadi kita cicilan hutang 1.300 triliun. Iya, nah, jadi maksud saya waktu ini saya nanya ke Bang Nasir juga, betul itu tadi pertanyaan anak. Waktu ngatur APBN 2024 tuh gimana sih? Sampai kemudian sekarang tuh ternyata Bisa defisit banyak gitu. defisitnya banyak. Terus gini, bayangin yang baru jadi menteri. Baru dipisah nih. Ya. Gedung baru jadi, ruangan baru jadi. Baru mau kerja, uangnya nggak ada. Mau pinjem nanti dituduh macam-macam, dituduh budak oligarki lah, dituduh ini, dituduh itu. Kalau saya sih apresiasi tuh Pak PU itu, Kenapa? jujur dia. Jujur. Ya emang gimana sih di blok ditanya-tanya ke saya, gitu. Atau misalnya Pak Teng gitu ya, ditanyain pagar laut gimana? Gimana sih kan sekarang udah LPG nih, kok ditanya-tanya lagi pagar laut? Itu adalah bentuk kebingungan para menteri-menteri itu menurut saya. Justru mestinya ditanya yang lebih Keputusasaan ya dari para menteri. Oh, gitu ya, Naya, putus asa ya. Iya. Tar lihat putus asa soalnya para menteri. Jadi gini, balik ke yang tadi, Nak. Iya. Jadi pemerintah tentukanlah mana yang must dan mana yang wants. Kalau emang must, ya harus dilakukan. Yang wants ini nanti aja. Mau beli mobil, wants-nya apa? Ada mesinnya, bisa jalan gitu. Masalah AC, TV segala macam belakangan. Jadi program makan bergizi gratis ini apa? Wants. Ya nggak Bukan mas tahu, ya. kan bukan Karena ini program prioritas program kampanyenya Pak Prabowo ini. Itu pertanyaannya Nana, laporin ke Pas Wapres. Kan dibikin tuh, lapor Mas Wapres. Jadi Mas Wapres, ini yang mas dan wants ini yang mana? Supaya dia juga jawab tuh. Jadi ya sorry kalau gue tambahin begini, nggak bisa lu pakai contoh India, nggak bisa lu pakai contoh Udah Jepang. lama itu. Pas. Bukan cuma Jepang itu musimnya 4. Negara maju. Bukan akan ada satu musim di mana dia tidak bisa bercocok tanam, berpengaruh terhadap apa kualitas makanan dan sebagainya. India ada persoalan apa? Ras Ya, dorongan nah, itu. seperti itu. Jadi tidak bisa sama. Indonesia is Indonesia. Yuk kita rumuskan sendiri. Saya setuju begini. Salah nggak kira-kira kalau pemerintah berpidato, rakyatku yang terhormat, kita harus membuat prioritas. Prioritas stunting tertinggi 1, 2, 3. Nah, Itu dulu. Masnya tuh ya, mas. Ya, Mas itu dulu. itu. Harus. Yang lain saya lihat sudah bisa mencukupi apa. Sudah. Rakyat juga terima kok. Daripada muncul gejolak sosial, 2 juta orang tidak bekerja karena infrastruktur tidak terbangun. Orang bilang sama istrinya, mah nanti kita sekolahkan anak setelah pasir kita laku. Lah pasirnya nggak kebeli, batunya nggak kebeli. Kenapa? Seluruh infrastruktur berhenti. Cat berhenti, pasir berhenti, batu berhenti, kayu berhenti, besi berhenti. Itu dampaknya panjang sekali. Oke. Nah, bisa nggak muncul gejolak? Bisa. Bagaimana mempersiapkan situasi agar gejolak itu tidak muncul? Kejujuran para pemimpinnya. Bilang aja. Kita harus buat prioritas. Oke. Itu loh. Tapi kelihatannya ini Sebentar. tujuannya ini salah satu jalan keluar yang dipersiapkan. Saya takutnya itu minta lagi oligarki. Ki, ini bantuin kita dong. Karena diserahkan ke infrastruktur ke swasta kan. Iya, Ya, semuanya Menteri swasta. bilang. Nanti ujung-ujungnya mereka minta apa lagi gitu dari kita. Oke, silakan Bang Andi Kalau menjawab. saya tanya, oligarki itu apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini?
Korporatnya apa nggak boleh tapi sama negara ini? Boleh, Ya, tapi boleh, kan? timbal-timbal Iya, ya. tapi kan memang kan harus ada baliknya. itunya lah, ya. Nah itu tuh, juga. itu Ada pengawasan, itu kan? bukan, yang sebelumnya. Ada itunya. Ada itunya tuh apa maksudnya Bang Andi? Itunya tuh pikirannya dia ini. Oh, itu tuh masih Kan balas kita ini budi. artinya, itunya Pak, bayar pajak dia. Oh, oke. Jelas dong bayar pajak dia. Gitu Ya kan? Yang menyerap tenaga kerja. Waktu zamannya Kita lihat gini ya, jangan selalu berpikiran bahwa itu harus pemerintah semua. Kita harus libatkan juga lah. Pihak swasta, misalnya Pak Nasir, punya perusahaan. Dia bisa terlibat juga gitu. Tapi janganlah. Pasti baru di Indonesia ya. Gini lah, jangan berpikir bahwasanya oligarki itu ya itu adalah sampah. Dia itu punya andil juga untuk membangun negara ini. Korporasi itu juga punya andil membangun negara ini. Masa tertarik sama Pak Agus. Pak Agus, ya tadi yang bicara stunting. Di dalam, sebentar dulu Pak Adian, saya ini mau ini jawab. Pak Agus. Ya. Kalau Pak Agus tadi, ya untuk masalah MBG ini. Kontradiktif, Tadi terlalu ambisius. Ya. Kalau kita lihat, trigger memang masih untuk ibu anak, hamil. Enggak, sorry, untuk anak dulu. Ya kan? Baru nanti kan dari ibu hamil. Ibu hamil kan juga tujuannya bagaimana? Kalau dia diberi gizi yang baik, pasti itu juga stunting itu akan berkurang. Ya, stunting itu sakit dan harus dokter anak yang memberitahu, bukan dokter biasa. Nah, dari awal kan dari kandungan kan sudah bisa dulu. Kalau sudah jadi bayi, sudah ini ya stunting ya. Tapi dalam kandungan, kalau dia diberi gizi yang bagus, itu tidak akan. Enggak, gizi bagusnya enggak. Jadi keluarnya itu harus jangan dibilang kurang gizi, dia sakit gizi. Itu yang tidak dipakai. Saya punya 14 di 15 desa. Ya, semuanya sakit gizi dalam 4 bulan selesai tapi dikasih obat. Oke, itu dalam kembali lagi ya, kita nggak bicarain stunting nih, kita lagi bicarain MBG. Enggak, mungkin ada yang oligarki tadi tuh. Ya, oligarki. Oke, sebentar Bang. Gini, sorry. Kita itu tidak pernah melahirkan entrepreneur sejati. Menarik perspektif. Oke. Oligarki kita bukan lahir karena jiwa dan pertarungan entrepreneur dia. Tidak. Fasilitas. Tapi karena fasilitas, proteksi negara. Mau kita ceritakan satu persatu nama oligarkinya dan sejarah mereka berdiri? Oke? Kalau kita omongin, ribet nih bos. Kenapa dia berdiri? Apa fasilitas yang diberikan negara? Apa perlindungan yang diberikan negara? Berapa hektar? Semua punya data itu. Oke? Bukan itu yang akan membangun bangsa ini. Itu loh. Bukan kita anti pengusaha, tidak. Pengusaha-pengusaha lah. Silahkan. Tapi mereka sudah mengambil terlalu banyak dan mau mengambil lagi dan mau mengambil lagi itu problem. Ya itu maksudnya ada law enforcement-nya. Makanya gue bilang ke lu, oligarki kita sejarahnya tidak sama dengan entrepreneur Jepang, entrepreneur Korea, entrepreneur Eropa, nggak sama. Itu loh. Oke, kembali lagi tadi, silakan. Ya, tadi juga yang mengenai MBG ambisius, kemudian kontradiktif. Kalau MBG ambisius ya, itu kan persepsi mereka, ya para narasumber. Pasti pemerintah itu sudah memikirkan gitu loh. Dari mana sumber dananya ini? Ya, nggak ujuk-ujuk bahwa itu ada keinginan dari lagi kebingungan sekarang. Iya kan? Lagi kebingungan ini sekarang. Ya, itu kan dia dapat 100 triliun dari pemotongan anggaran ini. Ya, dari pemotongan anggaran itu apakah 396T itu dibawa ke MBG? Kan enggak juga. 100 diambil. 100 kan diambil, tapi ada 71 sudah ada. Itu dana dari Kemenhan. Ya tinggal cari tambahan itu. 100. Mungkin dari potongan itu. Ya kan? Nah, yang lainnya itu tinggal bagaimana masing-masing kementerian itu mengecek mana yang skala prioritas. Gitu loh. Itu diutamakan, terutama apa? Pelayanan publik itu skala prioritas dong bos. Terus gini bos, gue menarik yang ini, masalah yang di India 10 tahun. Coba di India, mana di India? Di Silicon Valley itu orang India semua CEO-nya. Kenapa mereka? Mereka kan mendapatkan itu kok makan siang gratis itu sejak dia masih di SMP, SMA dan sebagainya. Itu loh. Ya, baik. Beda lagi. Dan kita ini baru mulai gitu loh. Kita kan merasakan sekarang. Saya mau lihat nanti di Silicon Valley, itu juga dari Indonesia. Kenapa sih? Loh, gue bukan kenapa, ini kenyataan loh. Kenyataan loh. Ya, sebentar. Dari tadi Anda nggak menyebutkan soal infrastruktur. Jadi tampaknya prioritas pemerintahnya Pak Prabowo ini adalah di program-program tadi, program-program populis dan juga pelayanan publik tadi yang nggak boleh terganggu. Tapi masalahnya. Sebentar, ini data ya. Pembangunan dan duplikasi jembatan 5.841 meter. Itu sebelum ada pemotongan. Lalu dipotong tinggal 1.096 meter. Ada 4.000 lagi yang nggak kebagian jembatan. Itu gimana gitu loh. Itu ntar kita akan bahas. Emangnya orang di sana harus pakai
apa? Baik. Oke. Aktif buat nyebrang. Sebentar doang. Gede banget. Kita di sini bukan untuk menghakimi negara, pemerintah bisa atau tidak. Kan tadi kayaknya Bang Aswan nuduhnya tuh kita kagak setuju. Enggak, ini kita lagi sumbang saran. Makanya tadi kita kasih tahu. Pikirin mana yang mas dan mana yang wants. Jangan ujuk-ujuk lagi si oligarki lagi jadi jalan keluar. Tadi udah ada pemotongan anggaran 300 triliun kan masih kurang 300 masih defisitnya. Mau diambil lagi 100. Jadi ada beberapa step-step yang akhirnya membuat ini negara mau gimana nantinya. Cari uangnya. Gue setuju sama Mas Agus. Itu sesuai juga dengan hasil surveinya Kedai Kopi. Kedermawanan orang Indonesia itu nomor 1. Udah, pemerintah ngomong aja yang baik. Kita butuh dibantu nih. Tapi tolong penegakan hukum yang benar, pemberantasan korupsi yang benar, yang lain-lainnya juga yang benar, kan begitu caranya. Jadi kalau negara minta ke rakyat, bantuin, dibantu pasti. Ya, menarik ya. Saya itu ya di video sebelumnya saya sudah mempertanyakan paradigma pembangunan daripada pemerintahan sekarang ya, karena menurut saya infrastruktur itu sektor produktif, sektor yang membangun daya saing ya. Sektor yang membangun competitiveness lah bahasanya gitu. Jadi dengan negara lain ya, tanpa ada konektivitas, tanpa ada infrastruktur, mau bicara pertanian, mau bicara apapun ya tidak maksimal gitu di lapangannya, akselerasinya. Karena seperti yang pernah dikatakan Presiden Jokowi ya teman-temannya itu tidak bisa dimakan infrastruktur, tetapi membawa makanan lebih cepat kepada kota-kota tujuan. Artinya sepenting itu gitu. Nah, di sini dipotong dampaknya kepada cat, kepada semen. Itu kan efek bola saljunya panjang gitu ya. Jadi apa iya semua energi mau diarahkan untuk makan siang gratis hanya karena sudah terlanjur janji? Ini ya isu dilematis ya teman-teman. Menurut saya sih harus diambil keputusan yang tidak populer ya. Jangan populer ya. Ambil keputusan tidak populer tapi ada efek jangka panjang dan menengahnya daripada sekedar cari efek yang dipaksakan tetapi mengorbankan berbagai sektor lain ya, seperti orang tua di PHK. Jadi anaknya makan di sekolah tapi orang tua di PHK, makan sore, makan malamnya dan seterusnya. Lebih berat ya teman-teman. Ini ya yang saya pikir isu hari ini ya teman-teman. Ya, kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.